Selamat malam Bapak Ibu. Saya berharap kita semua dalam keadaan sehat. Untuk itu saya persilakan Bapak Ibu untuk mengambil waktu teduh sejenak. Amin. Mari Bapak Ibu, kita mau menaikkan pujian Allah hadir di sini. Allah telah hadir di sini, hendak curahkan berkat dengan roh-Nya atas kami, bagai hujan yang lebat. Tuhan dengar doa kami, curahkan agar hati kami selalu disegarkan oleh-Mu. Allah hadir saat ini di tengah kebaktian, menguatkan iman kami yang berserah padanya. Tuhan dengar doa kami, curahkan anugerah-Mu, agar hati kami selalu disegarkan oleh-Mu. Mari kita berdoa. Bapa, terima kasih Tuhan untuk kesempatan malam hari ini. Kembali kami boleh datang ke hadapan-Mu Tuhan melalui persekutuan doa malam. Tuhan, kiranya Tuhan memberkati kami dari awal, pertengahan hingga akhirnya. Terlebih firman-Mu boleh menjadi berkat dalam kehidupan kami. Dan setiap seru doa kami kiranya Tuhan yang mendengar dan melayakkan. Ampuni kami ya Tuhan, kiranya Tuhan memberkati. Amin. Kembali kita menaikkan pujian, dengan apa akan ku balas. Kau Allah yang setia, Bapa yang mulia, kasih-Mu besar Tuhan.
hatiku menyembahmu Yesus. Ku bersyukur padamu. Dengan apa kan ku balas? Dengan apa kan ku balas segala kebaikanmu. Segenap hatiku menyembahmu Yesus. Ku bersyukur padamu selamanya. Sebentar kita akan mendengarkan firman Tuhan. Untuk itu kembali kita menaikkan pujian Hanya Dekat Kasih-Mu Bapa. Hanya dekat kasih-Mu Bapa, jiwaku pun tentram. Engkau menerimaku dengan sepenuhnya. Walau dunia melihat rupa, namun Kau memandangku sampai ke kedalaman hatiku. Tuhan, inilah yang ku tahu, Kau mengenal hatiku jauh melebihi semua yang terdekat sekalipun. Tuhan, inilah yang ku mau, Kau menjaga hatiku supaya kehidupan memancar senantiasa. Tuhan, inilah yang ku tahu. Tuhan, inilah yang ku tahu, Kau mengenal hatiku jauh melebihi semua yang terdekat sekalipun. Tuhan, inilah yang ku mau, Kau menjaga hatiku supaya kehidupan memancar senantiasa. Supaya kehidupan memancar senantiasa. Jemaat yang dikasihi Tuhan, sebelum kita membaca dan merenungkan firman Tuhan, mari kita kembali berdoa. Bapa di dalam surga, kembali kami datang kepadamu Tuhan. Kami bersyukur untuk penyertaan pimpinan Tuhan di dalam kehidupan kami masing-masing. Dan saat ini kami kembali dihimpunkan di dalam persekutuan doa online. Kami akan kembali melanjutkan pembacaan kami dari kitab Ayub. Kiranya Tuhan menolong setiap kami, baik
hamba-Mu yang akan menyampaikan dengan segala keterbatasannya, maupun jemaat-Mu dimanapun mereka berada, kembali diberkati oleh firman Tuhan. Kami menyerahkan Tuhan waktu kami ke depan sepenuhnya ke dalam tangan-Mu. Di dalam Kristus Yesus, Allah kami yang hidup, kami berdoa. Amin. Bapak Ibu jemaat yang dikasihi Tuhan, kita melanjutkan pembacaan kita di Kamis lalu. Sekarang memasuki Ayub pasalnya yang ke-19, ayatnya yang ke-13 sampai ayatnya yang ke-20. Saya akan membacakan bagi kita sekalian. Saudara-saudaraku dijauhkannya daripadaku, dan kenalan-kenalanku tidak lagi mengenal aku. Kaum kerabatku menghindar, dan kawan-kawanku melupakan aku. Anak semang dan budak perempuanku menganggap aku orang yang tidak dikenal. Aku dipandang mereka orang asing. Kalau aku memanggil budakku, ia tidak menyahut. Aku harus membujuknya dengan kata-kata manis. Nafasku menimbulkan rasa jijik kepada istriku, dan bauku memualkan saudara-saudara sekandungku. Bahkan anak-anak pun menghina aku. Kalau aku mau berdiri, mereka mengejek aku. Semua teman karibku merasa muak terhadap aku, dan mereka yang kukasihi berbalik melawan aku. Tulangku melekat pada kulit dan dagingku, dan hanya gusiku yang tinggal padaku. Ya, sedemikian pembacaan kita, Bapak Ibu jemaat yang dikasihi Tuhan. Nah, Bapak Ibu, di dalam kehidupan kita ya, memang kehidupan kita ini tidak dapat dilepaskan dari hubungan atau relasi dengan orang lain atau dengan sesama. Apakah itu saudara, keluarga, ya teman, kerabat, dan seterusnya. Misalnya Bapak Ibu dalam konteks keluarga, kita membutuhkan dukungan saudara-saudara kita ya, saudara kandung begitu ya, dari family, ketika kita misalnya menghadapi satu masalah atau beban pergumulan hidup yang kita jalani. Nah, mungkin saya pernah men-sharingkan ya mengenai kami itu dari keluarga besar. Meskipun orang tua kami sudah tidak ada ya, tapi kami menjalin satu relasi ya, komunitas di keluarga kami itu cukup baik ya, melalui grup WA, sarana-sarana yang kami pakai. Jadi di situ kami sebagai saudara, sebagai cici, adik, koko, kami saling menguatkan ketika terjadi satu pergumulan di antara kami, di antara saudara kami. Dan kami saling mendukung di dalamnya. Bahkan di dalam grup itu, komunitas itu, kami juga setiap keluarga itu ada iuran ya, di mana iuran itu, dana itu bisa kami pakai untuk saling mendukung. Misalnya ketika ada saudara saya, cici saya, keponakan yang membutuhkan ketika dia mengalami kesulitan ekonomi, lalu dana itu bisa dipakai seperti dana koperasi. Dan disitulah kami saling support ya, saling membackup. Atau juga di sisi lain di dalam konteks pekerjaan, ya kita juga membutuhkan support dari rekan, dari teman kerja kita. Ketika mungkin beban kerja itu begitu berat, dan kita membutuhkan dukungan dari rekan-rekan sekerja kita. Satu pengalaman ya, istri saya pernah waktu itu bekerja di lingkungan C4, itu memang di bawah IPB ya. Di situ yang bekerja itu para peneliti di bidang kehutanan, jadi orang-orang Eropa. Nah, istri saya ini tidak merasa nyaman di tempat kerja tersebut karena masing-masing pekerja itu sibuk dengan pekerjaannya di depan komputer, bekerja masing-masing. Sekalipun di lingkungan kerja itu ada komunitas, ada orang-orang, tetapi sebenarnya mereka
tidak terjalin ya sebagai satu komunitas yang saling istilahnya memperhatikan, mendukung begitu. Sehingga di tengah lingkungan seperti ini ya istri saya tidak terbiasa, karena istri saya ya biasa senang begitu ya bersosial, ya berinteraksi dengan orang. Sehingga di tengah pekerjaannya itu ia merasa sendirian. Tidak ada rekan teman kerja yang support, yang mungkin bisa diajak untuk komunikasi, curhat dan seterusnya. Nah, Bapak Ibu, inilah gambaran ya bahwa memang di dalam kehidupan ini kita membutuhkan orang lain, sesama kita, untuk kehidupan kita ya bisa berjalan dengan baik. Nah, Bapak Ibu yang dikasihi Tuhan, di dalam pembacaan kita, dalam bagian ini menggambarkan sisi lain dari penderitaan Ayub, yaitu dari sisi relasinya dengan orang-orang yang terdekat. Ternyata Bapak Ibu, mereka yang dekat dengan Ayub itu memiliki respon yang negatif terhadap Ayub, terhadap apa yang menimpa Ayub. Pertama, Ayub menggambarkan orang-orang itu, ya orang-orang terdekat itu adalah sanak saudara atau family. Ya, dikatakan dalam bahasa masa kini, sanak saudaraku dijauhkannya daripadaku. Aku menjadi orang asing bagi semua kenalanku. Lalu ayat 17, istriku muak mencium bau nafasku. Saudara kandungku tak sudi mendekati aku. Pengalaman ketika saya merawat almarhum papa saya, ya, dia mengalami sakit, stroke, lalu tidak bisa apa-apa, terbaring, hanya terbaring di tempat tidur, bahkan juga tidak bisa bicara. Jadi kami anak-anaknya berbagi tugas ya untuk merawat papa dalam kondisi yang seperti ini. Jadi kami jadwal Senin sekeluarga siapa, Selasa, Rabu dan seterusnya. Dalam masa-masa perawatan itu ya selama kurang lebih 6 bulan Tuhan memberi kesempatan kami merawat papa. Kami lakukan semua itu dengan sepenuh hati. Ya, bahkan ketika mengganti pampers ya harus dibersihkan begitu ya. Kami semua melakukan itu dengan penuh kasih. Sehingga di dalam penderitaan sakitnya ya, meskipun papa kami tidak bisa bicara, dia melihat bahwa anak-anaknya begitu peduli dan memperhatikan dia di dalam kondisinya yang tidak berdaya itu. Dan di tengah sakit dan ketidakberdayaan itu, kami melihat dari wajah papa kami ada suatu sukacita yang dia rasakan ketika anak-anaknya begitu perhatian. Nah, Bapak Ibu, tidak demikian dengan Ayub. Ternyata Ayub tidak mengalami seperti ini. Bahkan dikatakan istriku muak mencium bau nafasku. Saudara kandungku tak sudi mendekati aku. Lalu yang kedua, Ayub menyatakan bahwa kenalan kaum kerabat ya, teman karib Ayub pun bahkan meninggalkan dia. Dikatakan di ayatnya yang ke-14, kaum kerabatku semua menjauhkan diri. Teman-temanku tak ingat kepadaku lagi. Melihat aku, teman karibku merasa ngeri. Aku ditinggalkan mereka yang kukasihi. Teman atau kerabat Ayub yang seharusnya bisa menjadi sandaran, support, namun Ayub kehilangan dukungan seperti ini di dalam pergumulan dan penderitaannya. Ketika saya tinggal di asrama ya, waktu sekolah itu di teologi, pernah waktu itu di tahun kedua saya mengalami sakit ya, jadi muntah gitu ya, BAB.
Dan akhirnya jam 2 pagi saya dibawa oleh teman saya dan harus dirawat di rumah sakit Cimacan, daerah Cipanas itu. Nah, di sana teman ya itu menjadi keluarga, menjadi saudara. Dan dia memberikan dukungan support ya ketika saya jauh dari orang tua dan tinggal di asrama. Nah, ternyata Ayub tidak mendapatkan dukungan seperti ini dari teman, dari kerabat Ayub. Di tengah penderitaan dan pergumulan Ayub. Bahkan ya, para budak-budak Ayub pun dikatakan tidak lagi respon terhadap Ayub. Di ayat ke-15 dikatakan, hamba perempuanku lupa siapa aku, tuan mereka. Dianggapnya aku orang yang belum dikenalnya. Kupanggil hambaku, tapi ia tak menyahut, meskipun kubujuk dia dengan lembut. Bahkan para pegawai, para pekerja, para budak Ayub pun menjadi tidak respon lagi dengan Ayub. Mungkin mereka ngeri dengan penderitaan, dengan apa yang dialami oleh Ayub. Tubuh yang luka dan penderitaan yang begitu berat. Bahkan Ayub mengatakan di ayat 20, tubuhku tinggal kulit pembalut tulang, hampir saja aku mati dan nyawaku melayang. Bahkan dikatakan anak-anak pun mengejek Ayub. Ya, aku dihina oleh anak-anak di jalan, jika aku berdiri, aku ditertawakan. Nah, Bapak Ibu, kita melihat begitu bergumulnya Ayub. Dan di dalam bagian ini ya, penderitaan Ayub dari sisi relasi dengan sesama ya, secara sosial, itu Ayub mengalami satu titik terendah di dalam kehidupannya. Bukan pergumulan yang mudah. Samping ia merasa sakit, ya, tubuhnya menderita. Tetapi secara sosial ia juga ditinggalkan. Ia direndahkan dan mengalami titik terendah di dalam kehidupan Ayub. Namun Bapak Ibu, kalau kita melihat dalam ayat berikutnya yang akan dibahas Kamis depan, yang luar biasa ialah Ayub tetap memandang kepada Allah. Ia katakan, meskipun kulitku luka-luka dan pecah, tapi selama aku bertubuh, akan kupandang Allah. Dengan mataku sendiri dia akan kulihat, dan bagiku dia menjadi sahabat. Bapak Ibu jemaat yang dikasihi Tuhan, apapun yang menjadi pergumulan kita saat ini, kiranya Tuhan memampukan kita untuk tetap percaya dan memandang hanya kepada Dia, Allah, sumber pertolongan kita. Kiranya firman Tuhan kembali memberkati hidup kita masing-masing. Mari kita mengambil waktu teduh sejenak sebelum kita masuk di dalam doa-doa syafaat. Yang pertama, kita akan berdoa bagi bangsa dan negara kita secara bersama-sama. Kita terus berdoa bagi proses vaksinasi yang dilakukan sampai dengan saat ini. Kiranya Tuhan menolong baik pendistribusian dari vaksin dan juga target pemerintah untuk memvaksin 70% dari masyarakat Indonesia. Kita juga berdoa untuk kegiatan belajar mengajar di beberapa daerah yang sudah mulai dilakukan secara tatap muka secara bertahap, dan juga untuk kegiatan-kegiatan lain supaya Tuhan pulihkan baik ekonomi dan juga hal-hal lain dengan proses vaksin ini. Tuhan terus bekerja di dalam pergumulan bangsa dan negara kita mencapai proses pemulihan. Mari kita berdoa untuk
pokok doa pertama ini bersama-sama. Untuk pokok doa yang kedua, kita juga berdoa bagi pelayanan gereja kita, baik di Gereja Kristus Jembatan Hitam maupun di Pos Cengklong. Saat ini kita masih menggarap pelayanan online dan juga streaming yang sudah kita mulai di bulan akhir Mei kemarin. Kita terus berdoa supaya melalui pelayanan-pelayanan ini jemaat tetap diberkati di dalam kehidupan persekutuan mereka dengan Tuhan, baik melalui ibadah umum, sekolah minggu, dan juga KTB remaja pemuda. Mari kita berdoa untuk pelayanan gereja kita. Untuk pokok doa yang ketiga, kita juga berdoa bagi pelayanan di Pos Cengklong dan juga PAUD Cahaya Kasih. Kita doakan untuk badan pengurus pos di sana, rohaniwan, Pak Didit dan keluarga beserta aktivis di dalam pelayanan mereka di masa pandemi ini. Kita juga berdoa untuk kegiatan belajar mengajar PAUD Cahaya Kasih yang sudah dimulai bulan Mei kemarin, masih via daring, juga dalam proses bertahap untuk tatap muka. Kita doakan guru-guru dimampukan dan juga anak-anak yang baru bahkan juga bisa mengikuti kelas ini. Mari kita berdoa untuk pokok doa ini bersama-sama. Untuk pokok doa yang keempat, kita juga berdoa bagi pergumulan jemaat di Jembatan Hitam maupun di pos. Kita doakan untuk para orang tua lansia yang
mungkin juga dalam kelemahan tubuh mereka. Kita doakan untuk keluarga boleh dipakai Tuhan untuk tetap memperhatikan, memelihara mereka sebagai perpanjangan kasih Tuhan. Kita doakan juga untuk pergumulan jemaat di dalam usaha, merintis usaha, atau juga yang mencari pekerjaan. Kiranya Tuhan membukakan jalan bagi mereka. Bahkan juga untuk keluarga-keluarga yang anak-anaknya masih mengikuti sekolah via online, Tuhan memampukan orang tua untuk mendampingi mereka, membimbing mereka, supaya kegiatan belajar mengajar boleh tetap efektif. Kita doakan untuk berbagai pergumulan lain, mungkin juga pergumulan-pergumulan yang Bapak Ibu tahu, Bapak Ibu boleh sebut, saudara kita jemaat yang Bapak Ibu kenal. Mari kita berdoa untuk pokok doa ini bersama-sama. Untuk pokok doa yang terakhir, saya mengajak kita untuk membawa pergumulan pribadi kita di hadapan Tuhan. Bapak Ibu boleh berdoa secara pribadi di hadapan Tuhan di dalam kesempatan saat ini. Mari kita mengambil waktu tenang teduh. Bapa di dalam surga, inilah seluruh rangkaian doa-doa kami, syafaat kami kepadamu Tuhan. Kami membawa pergumulan bangsa dan negara kami. Kami membawa pergumulan gereja kami. Kami membawa pergumulan keluarga kami. Dan juga pergumulan pribadi kami. Terima kasih ya Tuhan, kami akan mengakhiri persekutuan kami pada malam hari ini. Kiranya Tuhan berkati untuk sisa waktu kami hari ini, bahkan juga untuk waktu istirahat kami. Terima kasih ya Tuhan, kami mau menyempurnakan doa ini dengan doa yang Tuhan ajarkan kepada kami. Bapa kami yang di sorga, dikuduskanlah namamu, datanglah kerajaanmu, jadilah kehendakmu di bumi seperti di sorga. Berikanlah kami pada hari ini makanan kami yang secukupnya, dan ampunilah kami akan kesalahan kami, seperti kami juga mengampuni orang yang bersalah kepada kami. Dan janganlah membawa kami ke dalam pencobaan, tetapi lepaskanlah kami daripada yang jahat. Karena Engkaulah yang mempunyai kerajaan dan kuasa dan kemuliaan sampai selama-lamanya. Amin. Selamat malam, selamat beristirahat. Tuhan memberkati.